Ketika tubuh mendengar kata-kata kita, pernahkah kamu berpikir bahwa tubuh tidak hanya bereaksi terhadap makanan, obat, atau olahraga, tetapi juga terhadap kata-kata yang kamu ucapkan di dalam pikiranmu sendiri? Ilmu psikoneuroimunologi menunjukkan bahwa dialog batin bukan sekadar monolog emosional, melainkan sinyal biologis yang nyata. Setiap kalimat, nada, dan emosi yang kita arahkan pada diri sendiri diproses oleh sistem saraf seperti suara fisik dari luar. Otak tidak membedakan mana bunyi sungguhan dan mana suara batin. Keduanya dianggap sebagai perintah yang sama validnya bagi tubuh. Dalam sebuah penelitian, relawan diminta berbicara pada tubuh mereka secara sadar selama 2 minggu. Bukan berbicara ke cermin, bukan afirmasi mistis. Cukup berbicara pelan di dalam hati atau dengan suara kecil. Kamu aman. Kamu sedang sembuh. Kamu sudah bekerja sangat baik hari ini. Hasil pemindaian medis menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Penurunan nyata pada penanda peradangan dalam tubuh. Tidak ada obat tambahan, tidak ada intervensi fisik lain, hanya kalimat. Lalu bagaimana kata-kata bisa memengaruhi jaringan biologis kita? Jawabannya terletak pada mekanisme yang disebut effective signaling, sebuah proses di mana sistem saraf memperlakukan dialog batin sebagai getaran suara eksternal. Pikiran kita menciptakan respons emosional memicu pelepasan zat kimia dalam tubuh. Satu kalimat sederhana memulai rangkaian reaksi. Kata-kata penuh ancaman atau keluhan memicu rasa takut. Rasa takut meningkatkan hormon stres kortisol. Kortisol tinggi menyempitkan pembuluh darah dan melemahkan sistem imun. Penyembuhan melambat. Ketegangan tubuh meningkat, nyeri memburuk. Sebaliknya, kata-kata lembut menciptakan rasa aman. Rasa aman menurunkan kortisol. Kortisol turun, aliran darah membaik. Sistem imun optimal, jaringan memperbaiki diri lebih cepat. Tubuh secara harfiah, bekerja sesuai dengan narasi yang kita bangun di dalam pikiran. Prinsip ini terlihat jelas dalam sebuah kisah klinis tentang seorang pasien nyeri kronis. Bertahun-tahun ia memusuhi tubuhnya sendiri. Saat kelelahan muncul, ia bergumam, "Maaf, aku payah, aku lemah." Terapinya sederhana. Bukan obat baru, tetapi pergantian kalimat. Dari meminta maaf menjadi mengucapkan terima kasih. Terima kasih tubuhku. Terima kasih karena tetap bertahan. Dalam hitungan hari, ketegangan ototnya menurun hingga 50%. Dokternya merangkum perubahan itu dengan satu kalimat yang sangat sederhana. Ketika dia berhenti melawan tubuhnya berhenti melawan balik. Ini memperlihatkan satu kebenaran penting. Kita sering menyangka yang menyembuhkan hanyalah obat dan perawatan, padahal cara kita berbicara pada tubuh seringkali menjadi sinyal awal apakah proses pemulihan bisa berjalan atau terus terhambat. Setiap kali kita mengeluh kepada diri sendiri, kita tanpa sadar mengaktifkan mode bertahan hidup, bukan mode pemulihan. Setiap kali kita menghina tubuh kita, sistem saraf mempersiapkan diri untuk tekanan, bukan untuk penyembuhan. Namun setiap ucapan penuh penerimaan, setiap bisikan "aku aman", setiap kata terima kasih pada tubuh yang lelah, secara kimiawi mengundang tubuh untuk pulang ke keadaan seimbangnya. Pada akhirnya, penelitian ini mengajarkan bukan sesuatu yang rumit. Dialog batin bukan sekadar pikiran. Ia adalah obat atau racun biologis yang kita konsumsi setiap hari. Maka pertanyaan terpenting bukan lagi, kondisi apa yang sedang kuhadapi? Melainkan, apa nada suara yang kupakai untuk menghadapi diriku sendiri? Karena tubuh tidak pernah menilai kebenaran kata-kata kita. Ia hanya menaatinya.